observasi, sambil lihat-lihat di Google gitu sejarah-sejarah Pajajaran gitu kan. Oh ternyata emang seperti ini gayanya. Oh seperti harus ngomongnya harus baku gitu. Apalagi kan antagonis jadi harus benar-benar licik jahat sejahat-jahatnya gitu. Jadi ya belajar bahasanya, kemudian juga cara actingnya itu belajar lagi. Walaupun ini bukan sinetron pertama saya ya, karena kan halo pemirsa Seleb On News, hari ini saya Rekiosi lagi ada di lokasi syuting Raden Kian Santang. Dan kebetulan saya berperan sebagai salah satu tokoh utama antagonis, sebagai Pangeran Wandi. Oke, seperti apa mungkin karakternya, terus cara beraktingnya Iya. gitu. Karakternya jahat banget, karakternya benar-benar kejam di situ ya. Sesosok karakter yang belum pernah saya perankan. Ketika menjadi peran antagonis adalah sebuah tantangan buat saya sebenarnya adalah saya selalu kan perannya baik mulu, yang tersakiti, yang dianiaya gitu. Akhirnya saya terima tantangan ini. Luar biasa sih, ini pengalaman baru aku, dan cara aktingnya pun juga beda karena kan ini kolosal. Jadi menggunakan bahasa baku, kemudian juga karena antagonis, jadi kita pakai semua urat muka kita untuk kayak gitu-gitu loh. Mimik. Mimik wajah seperti itu. Seperti apa dia ada kesulitan mungkin dalam beradegan, dalam pembacaan naskah atau Hmm. Kesulitannya pertama kali sebenarnya hafalin koreo lagi, kalau lagi fighting, lagi berantem itu kan biasa ada koreo-koreonya 1, 2, 3, 4 itu seperti itu. Hari pertama, hari kedua syuting mungkin agak sedikit kerepotan ya, karena kan harus hafalin yang biasanya aku nggak pernah, Muay Thai atau kayak fighting gitu, boxing, dan di sini benar-benar harus melakukan adegan tersebut. Jadi itu mungkin kesulitannya. Untuk yang lain sebenarnya nggak ada. Aku benar-benar enjoy banget di sini. Orangnya juga asik-asik, selalu mendukung apapun yang aku kerjain sekarang seperti itu. seperti apa dia menggunakan kostum, full Oh, kostum di setiap adegan. seperti apa kostumnya? Hmm. Kostumnya seperti ini, terinspirasi dari dinasti-dinasti zaman Cina dulu. Dan memang kan karakter Pangeran Wandi ini kan berasal dari sebuah kerajaan juga. Jadi dia harus terlihat sebagai pangeran dengan topi ala-ala kerajaan dinasti Qing atau apapun itulah, seperti itu. Jadi kostumnya benar-benar full, tapi memang kelemahannya kostumnya yang panas ya. Karena kan di siang hari kita shoot, karena kulit sintetis jadi agak sedikit panas, itu aja sih. Ada maksudnya kesulitan dalam harus waktunya kan otomatis Ah, ekstra juga nih dek gitu kan. Untuk pemakaian terus kayak semacam gerah otomatis iya. pergerakan di lokasi karena di outdoor gitu, seperti apa ya, bisa dijelaskan maksudnya untuk manik-maniknya kayak gimana. Oh, oke. Kesulitannya hampir nggak ada untuk menggunakan kostum ini. Cuma ya kekurangannya aja panas gitu loh. Jadi harus bertahan dengan kostum ini pas lagi on cam gitu. Benar-benar harus panas-panas deh loh. Bodo amat gitu. Jadi harus benar-benar profesional. Tapi untuk kesulitan untuk preparing dari pasang tangan ini semua copotan semua. Jadi semua lem-leman. Ketika masang baju, jadi ada 2 lapis bajunya. Baru baju yang awal, baju luarnya sama baju terakhir itu memang agak makan waktu sebenarnya, ya sekitar setengah jaman kita kostum prepare-nya seperti itu. Oke, pengalaman baru pertama kali sinetron Kian Santang, Hmm. langsung dapat hadiah kaki Oh bengkak iya. terus Leo seperti apa tuh? eh nah itu dia, kemarin tuh aku ada kecelakaan kecil gitu kan dalam lokasi syuting, tapi bukan karena pas action, bukan pas lagi adegan silat atau apapun. Jadi yang perlu saya klarifikasi, kan semua orang pada nanya-nanya kenapa tuh kakinya Karoy. Jadi gini, aku tuh lagi main handphone malam-malam, lagi turun dari mobil. Hmm. Jadi ketika turun dari mobil aku nggak lihat ada trotoar di sana, ada selokan gitu dong. Jadi aku terjungkal dan kakinya sampai ngeblalak kayak gitu loh. Itu salahnya sih sebenarnya salah trotoarnya ya. Kenapa ada di situ gitu? Iya, anehnya trotoar itu gitu ya. Kenapa sih taruh di situ? Kayak gitu. Boleh dilihat deh. Boleh silakan. Hmm. Ini kakiku yang agak bengkak dan ini tuh full biru semua di sini. Tadi aku juga udah rongsen, Hmm. tapi belum tahu hasilnya apa gitu. Beda banget kan. Jadi agak sedikit sakit. Jadi solusi dari ini adalah ketika saya mau fighting diganti oleh stuntman seperti itu. Dek, bisa dikatakan ini kan harus banget menggunakan Topi-topi. Hmm. topi-topian gitu kan untuk dirimu sendiri, kayak riset nggak sih gitu kan dalam
berbahasa juga gitu kan. Hmm, Mungkin ini kan ceritanya kan sejarah juga. sejarah Menurut juga. Dede seperti apa? Ketika menerima tawaran ini sebagai seorang antagonis, terutama Pangeran Wangdi, aku benar-benar riset dan observasi, sambil lihat-lihat di Google gitu sejarah-sejarah Pajajaran gitu kan. Oh ternyata emang seperti ini gayanya. Oh seperti harus ngomongnya harus baku gitu. Apalagi kan antagonis jadi harus benar-benar licik jahat sejahat-jahatnya gitu. Jadi ya belajar bahasanya, kemudian juga cara actingnya itu belajar lagi. Walaupun ini bukan sinetron pertama saya ya, karena kan saya juga udah pernah bermain di banyak sinetron, tapi memang pertama kali sebagai antagonis. Kesulitannya berperan antagonis. Kesulitannya memang awal-awal dari intonasi ya, intonasi aja udah beda. Dari benar-benar tone suara juga artikulasi juga udah benar-benar beda. Antagonis itu harus lebih lebih berwibawa, lebih jahat, lebih licik, tapi punya tone suara yang khas gitu loh, benar-benar kayak aku akan membunuhmu seperti itu gitu. Jadi beda sama karakter Roy Kiyoshi yang asli kan yang selalu positif seperti itu. Biasanya slow, sekarang tantangannya itu Iya, ya. tantangannya itu memang, tapi nggak merasa terbebani karena memang aku kan cinta dengan dunia acting juga sebenarnya basically kayak gitu. Oke, ini mungkin sedikit agak Ya, berdiri ya. OOTD-nya. Oke. And action. Nah, jadi ini kostumnya Pangeran Wangdi dengan apa namanya? Ibaratnya ini tameng baja gitu ketika lagi fighting ini akan menangkis seperti itu. Dan ini ceritanya ini keluar es gitu. Jadi kayak gitu dan dia mengeluarkan es. Karena Pangeran Wangdi itu adalah pangeran es. Oke. Actingnya mungkin sedikit untuk gerakan-gerakan fighting nih kan. Oh, boleh, boleh, boleh. Jadi biasanya kita sebelum fighting ada semacam kayak kuda-kuda gitu loh. Ha! Sip. Thank Makasih. you. Nih, besok Dede masih ada di sini. Pasti setiap hari. Makasih ya. Gak usah closing nih. Oke. Jadi kalian mau lihat aku bawaannya barang apa aja? Yuk kita ikutin yuk. Kebetulan kalau di lokasi syuting itu aku suka suka istirahat gitu kan, suka makan. Jadi ya kita bawa sendiri walaupun disediain juga. Yuk kita lihat yuk. Barang bawaan. Makanan bawaan. Barang. Action. Nah pemirsa, biasanya kalau di lokasi syuting aku tuh bawa koper. Nah kopernya isinya macam-macam. Ada, nah ini dia masker yang harus kita pakai. Dan ini memang sedia, nggak cuma syuting sih harusnya. Kacamata hitam. Lucu nggak ya kalau misalnya pangeran tiba-tiba pakai kacamata hitam? Jadi aneh ya. Ingat gak? Jadi gue kayak lagi ngapain gitu ya. Kayak tukang urut gak sih? Aku selalu bawa parfum. Dan ini udah. Aku selalu bawa makeup juga tentunya pastinya. Dan ini selalu aku bawa kemana-mana karena di lokasi kan panas, jadi harus bawa. Nah ini yang nggak boleh ketinggalan. Secara aku kan orangnya mudian tuh, selalu moodnya turun kalau udah panas banget sama capek tuh. Aku langsung bawa ini, pakai ini, setelah lagu relaksasi, akhirnya moodnya jadi bagus lagi sih. Ini emang life saver banget sih buat aku. Oke, kemudian next adalah baju. Aku harus bawa baju beberapa karena kan di lokasi syuting kita kan panas-panasan dan selalu becek gitu kan. Jadi kita keringetan. Ini dompet. Oke, ini yang unik. Aku selalu bawa ini kemana-mana. Ini namanya printer film, printer foto. Jadi ketika misalnya ada foto lucu gitu, aku langsung print. Kan biasa kita kalau lagi foto kan selalu simpennya di handphone. Ini kalau buat kenang-kenangan buat orang, nih ya gue kasih lu ini. Ini bagus banget. Sisanya biasa aja, nih chargeran doang. Kurang lebih begitu sih. Cuma itu doang sih. Yang lain cuma charger semuanya. Oke, tapi biasanya kan dirimu kan selalu mementingkan penampilan juga untuk make up. Benar. Selalu bawa sendiri deh. Pastinya saya selalu bawa sendiri karena kan kita nggak tahu shade nomornya makeupnya berapa dan apa. Jadi saya selalu bawa kayak bedak-bedak yang menurut saya nomornya cocok sama warna kulit aku. Jadi aku nggak bisa share sama orang lain karena warna kulitku beda.
Tentunya juga bawa brush untuk ngeratain juga. Pokoknya lebih-lebih deh. Kalau mau makeup mah pasti banyak banget. Ya seperti ini, foundation. Pemirsa Seleb On News. Nah pemirsa Seleb On News, makasih banget udah ikuti kegiatan Roy Kiyoshi hari ini di lokasi syuting. Jangan lupa selalu saksikan Raden Kian Santang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV.